Ya, jadi dalam pertemuan tidak ada yang kendur, tidak ada yang menginginkan bahwa Kaltara itu tidak terbentuk. Masalahnya adalah masalah kekurangan persyaratan administrasi yang harus kita penuhi dari 5 kabupaten kota ini. Itu yang utama. Dalam hasil daripada evaluasi Depdagri, kita itu untuk Kalimantan Utara, untuk provinsi baru ini, kita baru mencapai persyaratannya baru 15% yang terpenuhi. Baik, Pak. Sesuai dengan PP 78. Iya, Pak. Dan setelah pertemuan ini, yaitu 5 kepala daerah ya, dan apakah ada rencana pertemuan lanjutan untuk setelah ini? Ya, yang ditekankan oleh Bapak Gubernur bahwa kita sudah sepakat membentuk Kalimantan Utara Provinsi baru, karena itu merupakan kebutuhan. Mengingat wilayah kita itu 1,5 Pulau Jawa plus Madura. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, cuma yang kekurangan itu yang harus kita penuhi bersama. Dan ini sudah Pak Gubernur sudah menugaskan Bapeda maupun tata pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pertemuan yang intensif dengan daerah-daerah yang masih kurang persyaratan-persyaratannya itu. Iya, Pak. Dan untuk dari hasil pertemuan ini, dan apakah tahun 2012 atau 2013 mendatang untuk pemekaran daerah otonomi baru ini bisa terwujud, Pak? Itu hak pemerintah pusat. Memang ada hak inisiatif DPRD. Tapi kan persyaratan itu harus terpenuhi sesuai undang-undang. Ya, mungkin perlu kami informasikan kepada pemirsa semua ya, memang untuk pemekaran satu daerah otonomi baru begitu panjang dan berliku-liku langkah-langkahnya, tetapi kita patut semuanya bersyukur begitu banyak progres atau kemajuan-kemajuan yang sudah terjadi. Kita semua tahu ada satu saat di mana pemerintah betul-betul sangat hati-hati, dan bahkan kita mengenal ada istilah moratorium gitu ya, kebijakan yang sepertinya menghentikan dulu adanya inisiatif pembentukan daerah otonomi baru. Tetapi saat ini DPR sudah berhasil ya memberikan satu dengan melalui panja DOP-nya ada satu list daerah yang memang dianggap layak untuk dimekarkan dari ratusan usulan. Itu ada 19 yang disetujui RUU inisiatif DPR, dan saat ini sudah ada amanat Presiden yang meminta kepada pemerintah untuk melakukan pembahasan. Memang tentu saja gitu ya di dalam rangka, jadi sekarang katakanlah bola ada di tangan pemerintah. Mungkin pemerintah masih ingin meminta pertimbangan misalnya dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang mungkin juga masih ingin melakukan kunjungan, walaupun gitu ya untuk melakukan keputusan RUU di DPR sendiri pun sudah ada proses yang serupa. Tapi untuk menjamin saja gitu bahwa lebih cermat kepentingan daerah baik yang induk maupun dimekarkan nanti akan sama-sama terakomodir. Ya, Ibu, kalau untuk Ibu sendiri, apakah Ibu optimis aspirasi pemekaran Provinsi Kaltara ini akan terwujud nantinya, entah di 2012 atau 2013? Kalau saya ya, karena saya mengikuti setiap detik tahap-tahap ini gitu ya, saya juga mensyukuri setiap capaian gitu, walaupun saya menyadari di dalam politik selalu saja ada ketidakpastian, namun saya pribadi sangat optimis sekali gitu, karena sampai dengan terakhir ketika kami bertemu dengan salah seorang pimpinan dari Komisi 2 sendiri menyatakan bahwa pemekaran untuk khusus Provinsi Kalimantan Utara ini sebetulnya sangat menarik, sangat karena menjadi contoh dari pemekaran provinsi-provinsi lain di Indonesia. Dan juga saya melihat semakin kompak stakeholder di daerah sendiri, dan tentunya kita juga berharap di provinsi maupun nanti di nasional tidak ada penolakan yang bisa mungkin menggagalkan inisiatif ini. Karena ini sudah menjadi semangat seluruh masyarakat Kaltara, saya kira tidak ada alasan ya untuk ini tidak terjadi. Itu bahkan Menteri juga terakhir beberapa hari yang lalu dalam suatu kesempatan informal juga merasa optimis juga gitu. Jadi siapa yang pesimis dong? Iya, Ibu. Baik, Ibu, Ibu selaku anggota DPR yang berasal dari pemilihan Kalimantan Timur, sejauh ini langkah-langkah apa aja untuk mendukung pemekaran Provinsi Kaltara ini, Bu? Waduh, udah panjang dan banyak sekali ya, dan memang sudah sewajarnya lah sebagai anggota DPR, wakil dari masyarakat ya, kita tentunya melakukan apa yang menjadi
keinginan masyarakat, karena masyarakat menginginkan dan bercita-cita bahwa keadilan akan lebih terrealisasikan dengan adanya pembentukan otonomi baru, ya tugas yang utama adalah menyuarakan terus-menerus khususnya di tingkat nasional. Kami juga mungkin bisa memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan DPR, dengan menteri, kemudian terus memberikan informasi apabila ada ketidakjelasan atau pertanyaan, dan juga melakukan lobby-lobby politik yang diperlukan sehingga hampir semua nanti mungkin situasinya menjadi lebih kondusif. Dan tentu kita harapkan ini momentum yang sangat penting ya, kalau tidak masa sidang ini diputuskan, gitu, kemungkinan kita akan menghadapi pilpres. Jadi mungkin pileg juga. Jadi mungkin bisa jadi ini akan menjadi tidak menjadi prioritas kebijakan lagi. Jadi ini agenda ini sudah masuk menjadi prioritas. Memang kemarin sempat tertunda sebentar karena masalah pemekaran DIY, tapi insya Allah sekarang menjadi prioritas utama lagi dari Komisi 2. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya menyempatkan bergabung bersama kami, dan kami warga Tarakan selalu mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh DPR RI khususnya untuk perwakilan dari Kalimantan Timur. Selamat malam dan selamat selalu ya doanya dan dukungannya juga dari masyarakat, karena itulah satu-satunya yang membuat kami terus bisa konsisten memperjuangkan. Baik, amin Ibu, selamat bertugas kembali, selamat malam. Malam.